manusia, bahkan jin, untuk kemudian menemukan sisi kesalahan di dalam Al-Quran ketika ada manusia yang mampu menunjukkan itu. Jadi Al-Quran yang merupakan kalamullah itu menyatakan diri kepada seluruh makhluk, termasuk kepada jin, termasuk kepada apapun yang kemudian mampu menelaah apa yang ada di dalam Al-Quran. Intinya adalah manusia. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, ini lagi-lagi kuffara ini yang menjadi salah satu sentralisasi sebagai tangan kanan iblis untuk kemudian menyesatkan manusia, menyeret manusia dari Al-Quran. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa. Jadi yang dikatakan kafir itu senantiasa mengajak kepada hal yang peruntukannya meninggalkan sesuatu kebenaran. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amwarih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ada kekuatan yang kemudian digalakkan oleh iblis ya untuk mengajak manusia itu meninggalkan Al-Quran. Sehingga Allah menerangkan kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam, wadda katsirun min ahlil kitab. Jadi di antara manusia itu mereka ingin kemudian mengajak umat Islam meninggalkan imannya menuju kepada kekafiran setelah datang kepada umat Islam itu kejelasan yang nyata tentang kebenaran. Nah, ini kita harus waspadai. Maka keberadaan Kristen Muslim kemudian itu adalah menjaga umat Islam dari upaya-upaya untuk menarik umat Islam itu menuju kepada kekafiran. Karena 1400 tahun silam Al-Quran sudah menjelaskan itu. Bukti upaya mereka, ya, iblis dan konco-konconya ini adalah membuat sebuah manipulasi nyata, menuduh sesuatu terhadap Al-Quran yang tidak berdasar. Contoh misalnya di antaranya tuduhan bahwa Al-Quran itu surah Al-Fatihah adalah mengadopsi dari doa-doa atau apa yang menjadi bagian daripada pemahaman iman orang terdahulu. Nah, kalau kemudian umat Islam itu lemah, umat Islam itu lalai, umat Islam itu tidak kemudian konsentrasi terhadap pewahyuan Al-Quran dan kebenarannya dan semua aspek yang terkandung di dalamnya berupa perintah, maka umat Islam itu bisa saja menggenapi apa yang kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109 ini kemukakan. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Nah, ini makanya sahabat-sahabat sekalian, ya alhamdulillah bersyukurlah kita dengan adanya para kristolog didukung oleh para ustadz-ustadz, para dai, ya, teman-teman yang memiliki kepiawaian di dalam disiplin ilmu yang terkait dengan diskusi lintas agama atau materi lintas agama, sehingga apapun yang menjadi subhat mereka, yang menjadi alasan mereka, yang menjadi alasan mereka untuk mengajak kita kekafiran, itu dengan mudah kita patahkan. Termasuk kepada tuduhan Al-Fatihah itu adalah dalil yang diambil, yang dijiplak, yang ditiru dari kitab sebelumnya. Ini pembodohan, ini penipuan, dan ini bukti kelicikan orang-orang yang tidak senang terhadap Al-Quran. Kenapa? Kita melihat bagaimana kemudian sebuah negara, misalnya negara Republik Indonesia. Tolong yang noise, kalau bisa di staples dulu mulutnya biar telinga saya enggak ini. Soalnya saya pakai headset ini, kasihan saya punya kuping. Ya, tafadhol Gurunda, lanjut. Iya, makasih. Bagaimana kemudian negara Republik Indonesia itu berdiri? Apakah berdiri begitu saja? Tidak. Tetapi yang kita lihat adalah setelah merdeka, rumusan-rumusan itu kemudian disusun begitu melahirkan dan memunculkan berbagai macam masalah. Lalu sampai kepada satu
satu kondisi di mana keputusan diambil bersama secara mufakat. Pancasila, dasar-dasar Pancasila, poin-poinnya, sub-sub yang ada di dalamnya, kisi-kisi, referensi yang digunakan, semua membutuhkan data, membutuhkan waktu, membutuhkan ilmu, membutuhkan orang per orang, membutuhkan seminar, membutuhkan musyawarah, membutuhkan pertemuan, membutuhkan konsili, muktamar, dan seterusnya. Sehingga hal itu tercatat dalam sejarah. Ini untuk membentuk sebuah negara. Sangat luar biasa kemudian kalau membentuk sebuah agama. Pasti ada muktamar. Kalau agamanya agama bumi, bukan dari langit, maka ada muktamar, ada konsili, ada pertemuan, ada rapat, ada mufakat, ada perselisihan di dalamnya untuk menentukan siapa menjadi nabi, siapa menjadi rasul, yang mana menjadi Tuhan, siapa saja yang masuk daftar Tuhan, dan seterusnya. Itu kalau buat agama buatan. Kalau agama wahyu, seketika itu datang dari sumbernya, tanpa penyelidikan, tanpa investigasi, tanpa penelitian, tanpa ada pengumpulan data, tanpa daftar pustaka, tanpa kunjungan museum, tanpa muktamar, dan seterusnya. Itu agama wahyu. Agama yang seketika diwahyukan dari langit menuju kepada objek penyampai firman atau penerima firman, disebut nabi. Nah, kalau dalam sebuah negara saja yang areanya kecil, hanya bersifat spesial terhadap orang-orang yang mengikat diri terhadap suatu negara, itu bisa sekomplit itu masalah yang muncul untuk merumuskan suatu poin. Bagaimana dengan agama? Kalau agama dibuat-buat, pasti itu akan melahirkan sebuah konsili-konsili, musyawarah-musyawarah. Pasti, muhtamar-muhtamar. Karena kenapa? Terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, sebuah agama yang muhtamarnya asal-asal saja, pasti kitab sucinya itu tidak memuat hukum-hukum. Atau paling tidak, apapun yang termaktub di dalamnya itu cacat dia. Logika, sejarah, kemudian ilmu yang ada di dalamnya itu pasti cacat. Nah, kalau agama wahyu, tanpa konsili, tanpa musyawarah, tanpa penelitian, tersusun kemudian kitab sucinya, tidak akan ditemukan kesalahan di dalamnya. Kalau itu berasal dari Sang Pencipta langit dan bumi. Percayalah itu. Indonesia dengan seambrek aturan yang disusun oleh para ilmuwan, cendekiawan negara kita ini, cendekiawan dari negara dan juga para ilmuwan yang dianggap sebagai orang yang punya kapasitas membentuk sebuah aturan di negara ini. Toh, saban hari butuh perubahan, butuh pembaruan, butuh perbaikan, dan seterusnya. Nah, ini Islam disusun hanya satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam. Jauh dari keberadaban, jauh dari modernisasi, jauh dari disiplin ilmu yang dijadikan sebagai acuan untuk mengatakan manusia berbudaya. Jauh. Dia hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri mampu memutuskan sebuah hukum, di mana komponen-komponen hukum itu semua tersurat di dalamnya, tersirat di dalamnya, dan kemudian poin-poinnya baru ditemukan oleh orang-orang yang bertitel profesor hari ini. Subhanallah. Jadi kalau ada kemudian tuduhan orang-orang yang mengatakan Al-Fatihah itu diambil dari doa-doanya orang Yahudi, nenekmu kiper, data apa yang Anda bisa tunjukkan? Jangan manuskrip, jangan. Karena Anda tidak akan pernah mampu itu. Tunjukkan aja sejarah mana dari pihak Anda yang pernah mencatat Umar bin Khattab, Said bin Sabit, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, itu pernah melakukan rapat darurat atau rapat kilat atau muktamar untuk menentukan mana ayat pertama dari Al-Fatihah, mana ayat kedua dari Al-Fatihah, mana ayat ketiga dari Al-Fatihah, diambil dari manuskrip mana, kemudian diteliti oleh siapa, diputuskan oleh siapa. Tunjuk itu dari pihak Anda kalau ada. Ya, sampai itu bulu alis pindah pas di atas puting tete, puting dada, itu tidak akan pernah bisa Anda temukan. Kenapa? Karena memang itu tidak ada. Kok tidak ada? Karena Al-Quran itu adalah wahyu dari langit. Yang namanya wahyu dari langit, yang tahu itu hanya Allah. Perantaranya berupa malaikat,
dan juga nabi yang menerima wahyu itu. Itu poinnya. Jadi tidak akan ada kekuatan di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan kesalahan Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu, satu. Kalau orang itu tidak miring, orang itu tidak punya malu, orang itu gila. Itu aja. Dia laksana apa? Laksana orang buta yang mencoba mengintip, kemudian hasil intipnya ditorehkan di atas kertas, lalu apa yang dituliskannya itu dianggap sebuah kebenaran sesuai dengan penglihatannya, sementara dia sendiri adalah orang buta. Saya kira begitu sementara ya, sebagai pengantar kritik akal sehat, supaya orang-orang di luar sana itu memahami dengan benar bahwa Islam dengan Al-Qurannya menantang dunia untuk supaya membuktikan Al-Quran itu bukan wahyu dari langit. Demikian sementara, silakan. Masya Allah. Itu ya, untuk para penghujat Islam, itu hati-hati loh. Kalau sampai alis pindah ke tete kan kalian nggak mau, mesti ada jadi buktinya tuh. Dari kalian sendiri, mesti ada tuh. Siapa yang ngurutin Al-Quran, di mana itu ngambilnya mesti ada buktinya. Baru bawa kemari, bawa ke di arena, kita dialogkan. Sekarang berikutnya, ini ada tamu spesial kita yaitu Ustadz Zina Tahta dengan channelnya Tahta Channel. Tafadhol Ustadz kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan salam dulu dan mengucapkan terima kasih karena sekarang dan saya senang ya telah berjumpa bertemu dalam satu arena ya dengan gurunda saya ya, dengan senior saya yaitu Gurunda Juma ya, dan juga Ustadz Alwan ya. Ya saya dengan Trion ini ya masih junior itu. Jadi apa? Jadi kami bahagia. Oke, langsung aja karena ini nanti mungkin ada tanya jawab, mungkin ada nonton yang masuk. Kita berikan mereka, kita persilakan bertanya. Kita yang menjawab. Nah, pertama saya meneruskan Gurunda ya ingin melengkapi lah tentang masalah orang otan-otan itu ya. Mereka sudah kewalahan. Kalau umumnya kemarin kita berjuang tentang debat itu ya tentang ketuhanan, tentang Yesus gitu ya. Mereka kewalahan. Akhirnya pindah lagi topiknya ya. Mereka ingin mengkritik Al-Quran ya. Ingin mencari kelemahannya misalnya. Nah justru ini kesenangannya Ustadz Alwan nantinya. Termasuk saya salah satunya senang tema yang kayak gitu itu. Karena apa? Saya sering mengatakan Al-Quran itu sudah final. Apa yang kalian tanyakan sebelum ditanya sudah ada jawabannya. Gitu. Sehingga kalau pakai metode pakai cara seperti ini, debatnya itu tanpa bunuh diri itu namanya. Apalagi mau ngundang mana? Ngundang di luar negeri ya. Mau dari Mesir, mau dari Arab Saudi, itu tidak pengaruh apa-apa. Sama sekali tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tetap malah semakin ketahuan kelemahannya mereka. Sekarang yang jadi kayak kemarin-kemarin ya, diklaim bahwa Al-Quran itu menjiplak lah atau meniru kitab-kitab dahulu. Ya, padahal mereka sendiri kadang-kadang mengatakan Nabi itu ummi gitu ya. Kan sudah jelas kitabnya dalam Al-Quran. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Di situ jelas kan Nabi itu ummi, tidak pernah menulis atau membaca kitab terdahulu. Nah gimana mau jiplak, gimana mau niru gitu ya. Nah terus ada lagi klaimnya itu bahwa Fatihah bukan ayat Al-Quran. Dari mana kami sudah jelas itu. Misalnya kami menjiplak sudah dibantah dengan Al-Quran itu sendiri. Dengan hadis juga gitu. Ya, bahwa Al-Quran itu ma unzila fit Taurat wala fil Injil wala fil Furqan misluha. Ya. Misliha gitu ya. Maksudnya apa? Ini termasuk 7 ayat Al-Fatihah ini ya. Termasuk spesial
yang tidak pernah Allah turunkan baik dalam Taurat dan Injil. Nah sekarang kalau mengklaim ngambil dari mereka, dari kitab, mana? Di ayat mana? Di perjanjian lama atau perjanjian baru? Tidak bisa dibuktikan. Terus Al-Quran, Fatihah, khusus Fatihah bukan Al-Quran. Karena Ibnu Mas'ud juga mengatakan bahwa Al-Ma'udatain dengan Al-Quran, dengan Fatihah bukan. Nah ternyata apa ya? Di Ulumul Quran sudah dibahas itu. Semua pendapatnya Ibnu Mas'ud itu adalah batil. La yasihu, tidak sah, tidak sahih. Sehingga apa? Karena Ibnu Mas'ud sendiri pasti dia sholat baca Fatihah. Andai kan dia tidak mengakui, ya pasti dia tidak akan baca Fatihah. Nah, kalau tidak baca Fatihah, ya tidak sah sholatnya. Kenapa? Idza kuntu ila sholat fakabir summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Apa? Ketika kamu sholat, bacalah ma tayassara minal Qur'an, yaitu Fatihah. Dan Fatihah rukun sholat termasuk rukun qauli. Sehingga kalau tidak baca Fatihah, ya tidak akan sah. Nah, jadi klaim-klaim pertama Al-Quran menjiplak itu sudah dibantah. Al-Quran, Al-Fatihah bukan Al-Quran, sudah dibantah dengan Quran dan hadis semuanya. Nah, sehingga mereka apa? Mau mendatangkan dari mana? Dari Brazil. Ya tanpa tahu apa-apa. Kalau dari Arab saja, dari Mesir aja udah pelanggang-pelanggang kayak gitu. Ya kalau tahu perdebatan itu kemarin malam itu, sampai Ustaz Alwan tidak sabar sebenarnya, saya tahu itu. Kenapa? Orang ini bukan, kalau orang yang mendengar itu cuma cerotos gitu ya. Itu kayak orang pinter gitu. Padahal dia cuma membaca hadis-hadis yang udah ada jawabannya. Ibnu Mas'ud, Ibnu ini. Padahal cuma dikumpulkan hadis-hadis itu yang lemah, tidak punya sanad. Bahkan ada sanadnya juga dibantah oleh ulama. Ya, batil semuanya. Tidak ada yang sahih. Dan oleh ulama tidak dipakai sama sekali. Itu dibaca semua. Yang satu yang dari Muslim ya mengkritik dia, bukan malah menanggapi, dibaca lagi, diulang dari atas lagi, dari ke bawah. Jadi apa? Kita umat Islam itu harus pede. Mulai dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini, bahkan sampai hari kiamat. Masalah perdebatan, kita umat Islam pasti ada di puncak, di atas angin itu. Itu sudah, dan perdebatan udah ada di zaman Rasulullah. Ya, sehingga apa? Sampai sekarang pun, bahkan selamanya, kita akan selalu menang. Makanya Ustaz Juma itu pede aja. Kemana-mana dia itu tenang. Dia yakin bahwa apa? Yang namanya perdebatan Kristen dengan Islam dari dulu pasti tidak ada apa-apanya. Tapi secara akal, coba kita pakai akalnya. Mereka mau pakai dalil apa coba? Mereka ditinggal Yesus 3 tahun yang cuma mengenalkan tauhid, ditolak. Mau menentang agama yang sempurna, al-yauma akmaltu lakum. Gimana coba? Ini mereka cuma modal imani saja. Tentang ketuhanan mereka tidak punya dalil. Seperti orang-orang seperti Selayar, Bang Juma. Enak, ibaratkan cuma mukul-mukul doang gitu ya. Tidak ada perlawanan aslinya. Nah, sekarang mau pakai metode apapun, mereka tidak akan bisa. Ya, kalau internasional sekarang ada Zakir Naik, dulu ada Ahmad Didat, di Indonesia banyak lah. Ya. Jadi apa? Itu sudah dari sejarah seperti itu. Dulu orang kewalahan, orang-orang Quraisy sampai mendatangkan orang Yahudi, karena orang Yahudi zaman dulu itu terkenal cerdasnya. Untuk menghentikan hujahnya Rasulullah, mereka sampai nyewan orang Yahudi. Ya, orang Kristen udah tidak mampu. Ya, mereka menyewan rabi-rabi gitu, tetap tidak mampu. Ya, terus Rasulullah tidak ada, masih ada Ibnu Abbas, ya Sayyidina Ali. Tidak ada beliau, masih ada tabi'in yang luar biasa. Bahkan semakin banyak rabi-rabi yang masuk Islam. Ya, nah, sama seperti di Indonesia yang menyerang siapa? Orang-orang mu'allaf. Karena orang mu'allaf itu menerima kebenaran dari kitabnya. Sehingga mereka itu enak mukul-mukul gitu. Nah, kalau orang yang murtad, rata-rata tidak tahu apa-apa tentang Quran. Enak. Ustadz Alwan yang enak. Ya, tinggal apa? Disuruh bertanya aja. Ngapain debat gitu ya? Akhirnya apa? Karena kalau debat, kesurupan doang. Akhirnya masuk penjara. Coba. Karena apa? Tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau orang-orang kayak Ustadz Kainama misalnya, dia menyampaikan dengan dalil, karena apa? Ada juga mantan-mantan pendeta, enak menyampaikan. Nah, kalau yang murtad ini kasihan saya. Memelintir Al-Quran, dipelintir gini-gini, menfitnah-fitnah, akhirnya masuk penjara. Gitu. Karena apa? Andai kan debat, coba. Debat baik-baik. Mau bahas apa? Mau bahas Al-Quran, ayat apa? Kan enak. Ini enggak. Ditantang, misal Bang Juma nantang enggak mau. Keluar-keluar pakai YouTube. Nanti banyak orang enggak terima. Kenapa? Karena ayat dipelintir-pelintir. Ya itu caranya sendiri gitu. Coba debat dengan baik-baik. Enak gitu ya. Mungkin itu dulu Bang Selayar, silakan.
Nah, kembalikan dulu. Masya Allah, ini ya apa sangat mencerahkan sekaligus menghibur gitu kalau Ustadz Zina Tahta udah menjelaskan ya. Jadi begitulah kekristenan, terutama untuk oknum yang menghujat Islam. Ketika kalian mau memberikan syubhat bahwasanya Quran ini menjiplak, itu malah jadi topik bunuh diri ketika dibawakan gitu. Makanya untuk kekristenan yang bijak dalam menggunakan frasa berdusta demi kebesaran nama Kristus, mereka nggak akan mau dialog. Karena kalau dialog yang terjadi adalah seperti yang dibilang oleh Ustadz Tahta gitu, jadi bahan lawakan. Nah ini mungkin sudah ada apa? Sudah ada kekristenan, ada siapa nih? Belum ada ya? Oh ini ada Selamat sore. Iya, ini ada Carol lah. Carol aja dulu. Silakan Carol. Bertanya apapun kepada. Baik, terima kasih. Ya silakan. Ya, silakan mungkin yang menjawab bukan hanya satu ya. Dari Al-Ankabut ayat 41. Ayat 41 Ankabut yang terjemahannya saya baca ya, terjemahan Kementerian Agama. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Rumah laba-laba ya sederhana kita. Ayat berapa kan? 41. Ya, jadi sederhana saja pemahaman tentang ayat ini. Tapi yang lumayan sederhana, lumayan membuat saya terkesima itulah laba-laba. Karena laba-laba ini ternyata rapuh dalam hal rumah mereka, bukan hanya soal rumah atau sarang laba-laba, tapi ternyata juga rapuh dalam relasi mereka. Laba-laba. Ya, pertanyaannya apa? Laba-laba perempuan laba-laba laki-laki jantan ya, memangsa laba-laba jantan dan memangsa juga bisa memangsa anaknya sendiri. Nah inilah alaminya laba-laba. Secara alami laba-laba ya seperti ini sifatnya. Nah saya terus terang ketika berdiskusi dengan orang-orang, kalau mereka mau menolak apa yang saya katakan, mereka akan mengatakan soal kealamian. Naturnya manusia. Nah ternyata natur atau hal-hal alami ternyata ini tidak mutlak dijadikan sebuah standar moralnya manusia. Mengapa demikian? Karena alaminya laba-laba seperti ini, ya, memangsa, rapuh relasinya, bukan soal hanya rapuh dari rumahnya saja, rapuh relasi mereka satu dengan yang lain, jantan dan betina rapuh, induk dan anak rapuh, ternyata anak dimangsa oleh induknya. Ya, jadi yang sekali lagi yang saya simpulkan dari laba-laba adalah, atau kesimpulan dari apa yang orang katakan tampik dari apa yang saya suarakan atau kami suarakan ialah sifat alami entah dari laba-laba atau dari yang lain, sifat alami itu tidak bisa jadi standar moral kami manusia. Ya, apalagi ya lain-lain kita dipelajari dari manusia. Gitu. Oke. Iya, pertanyaannya apa soal sifat alami laba-laba ini? Iya. Ya, oke. Monggo. Sudah. Monggo apaan? Pertanyaan lu belum ada, lu baru curhat soal laba-laba. Ya, itu mungkin dulu jelaskan aja mungkin. Jadi ya boleh. Itu perumpamaan orang yang menjadikan pelindung selain Allah, berhala dijadikan Tuhan selain Allah, itu lemah. Ibaratkan mereka laba-laba membuat rumah sebagai pelindung. Pertama lemah, dua tidak apa dari matahari ya tetap kepanasan, dari angin ya tetap gitu. Jadi intinya di situ orang yang mengambil pelindung selain Allah, dijadikan pelindung selain Allah, ibaratkan laba-laba yang membuat rumah untuk jadikan pelindung. Pertama ya rapuh, dua dari matahari ya tetap kepanasan, dari hujan ya kehujanan gitu. Intinya cuma gitu itu. Ya perumpamaan orang yang mentuhankan Allah dengan orang yang tidak mentuhankan Allah, yaitu berhala-berhala. Itu lemah mereka itu gitu. Itu doang gitu. Gimana? Bisa dipaham? Ya, bisa dipahami.
Ya udah. Oke, thank you. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin silakan Ikhwah jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz Tata dan Guru Nazuma. Bebas apa saja, tapi topik utamanya tentang Takia Korintusnya oknum kekristenan yang menyatakan bahwa Al-Fatihah ini menjiplak dokumen-dokumen terdahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batosai kami. Laba-laba, yang ngomong laba-laba ya. Aku mau ngomong laba-laba. Kalau laba-laba dengan labi-labi itu sama enggak? Kita tahu enggak labi-labi? Apa tuh labi-labi? Bahaya Pak Ci nih kalau bicara labi-labi. Tahu enggak labi-labi? Mantap, monggo dijelaskan tentang laba-laba tadi. Karena saya biasa di itu tentang hal-hal yang alami. Aku enggak paham laba-laba itu. Aku paham. Raba-raba aku paham. Aku udah belajar yang luga kemarin tuh. Raba-raba, siapa lagi ngajarku raba-raba itu paham. Tapi kalau laba-laba ini kurang paham. Lanjut aku monitor ya. Ya, jadi Ikhwan Fillah ini aku ingatkan lagi ya. Tadi kita dapat hiburan juga dari Akhir Bacai laba-laba lebih-lebih. Ikhwan boleh bertanya kepada tamu spesial kita yaitu ada Ustaz Tata dan juga Guru Nazuma ya sebagai ketua dari MMCI. Tafadhol jika ada yang ingin ditanyakan di acara spesial di sore hari ini yaitu di Arena yang akan selalu diadakan di setiap hari Kamis. Silakan. Ya, Akhin Angon udah resep. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan tema, saya minta penjelasan dan sekaligus juga mungkin penuturan ya. Karena kita ini agama aplikasi, agama yang di dalamnya melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan dan menjauhi semua pelarangan Tuhan. Dan Al-Quran kita sama-sama tahu dibukukan setelah, maksud saya ya minimal tidak dari awal Al-Quran itu berbentuk satu buku kan gitu. Jadi mohon penjelasan dari Ahina, baik Ahi Juma ataupun Ahi Tata tentang bagaimana pelaksanaan Al-Quran di zaman Rasulullah ketika Rasul sendiri yang langsung menerima. Saya percaya bahwa sholatun dilakukan pada zaman Rasulullah walaupun sebelum Futuh Mekah atau mungkin sebelum Islam itu benar-benar terbentuk secara sempurna gitu. Dan otomatis Fatihah pun diucapkan di sana. Mohon penjelasan seperti apa yang saya harapkan bahwasanya Al-Quran itu belum terbukukan, tapi secara aplikasi kehidupan masyarakat Islam terutama yang ikuti Nabi Muhammad tentunya sudah melaksanakan ajaran Muhammad sendiri. Dan saya pikir ini bagus untuk dakwah kita, untuk penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Qur'annya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu diaplikasikan gitu, bukan cuma diwacanakan. Dan tentunya ini akan lebih memudahkan juga ketika ini dibukukan nantinya gitu. Bisa nggak mungkin Ahina, Ustaz Tata juga Ustaz Juma untuk bisa menangkaplah kalimat saya ini, karena emang kalau pertanyaan agak sulit, jawaban agak sulit. Gitu. Intinya saya menggambarkan gitu ya. Mohon nanti dijelaskan bahwa pertanyaannya aneh. Iya benar sih. Satu gini loh. Apa pertanyaannya Pak? Al-Quran itu belum dibukukan, tapi Nabi Muhammad telah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan bersama para sahabatnya kan gitu. Nah mohon ini pasti akan bagus untuk dijelaskan kepada sahabat Kristenan atau kepada orang yang selama ini mempertanyakan tentang Quran. Dikatakan Quran nyontek lah atau lah gitu kan. Itu mungkin semoga bisa ditangkap oleh Pak Ustaz. Biar kalau guru saya lebih gampang nangkap kalimat saya. Kalau Pak belum jadi guru saya. Semoga, silakan, makasih. Silakan. Semoga bisa ditangkap. Gimana? Oke. Ya, langsung saja. Ustaz Tata dulu barangkali. Setelah itu guru enggak. Yang junior ini kan masih belajar, jadi dulu gitu ya. Nah, jadi gini, Al-Quran itu harus tahu. Nazzal alaikal kitab bihaqqin musaddiqan lima baina wa anjalat Taurat wal Injil. Jadi nazzala dengan anjala itu memang beda. Kalau nazzala itu beransur-ansur. Kalau anzala Taurat wal Injil sekaligus. Makanya Al-Quran turun itu sesuai dengan Nabi Muhammad diutus berapa tahun di situ. Makanya selama 22 tahun lebih. Nah ini turunnya beransur-ansur. Sehingga setiap ayat turun langsung diamalkan. Makanya pernah dikritik orang-orang tabi'in itu bilang gini, kita hebat ya, lebih banyak hafalan kita daripada sahabat. Di zaman sahabat masih sedikit, kita tabi'in banyak. Apa kata sahabat yang nututin itu? Ya kamu enak,
kamu tinggal jadinya, tinggal menghafalkan dari awal sampai akhir. Kami dulu, setiap ayat turun, belum menghafalkan, melakukan amal ini. Misalnya, turun ayat tentang jihad. Belum menghafalkan ayat itu, kami berangkat jihad. Kalau kalian sekarang enak, tinggal menghafalkan. Ya, sedangkan kami dulu, turun langsung diamalkan, turun diamalkan. Ya, sehingga Al-Quran itu, Rasulullah itu bukan berarti bagaimana cara mempraktekkan tentang ayat belum dibukukan dengan sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya, memang seperti itu. Jadi Rasulullah itu diutus, tidak ada apa-apa, syariat gak ada. Sholat aja beliau 1 tahun sebelum hijrah. Diperintahkan sholat, maka turun surat Fatihah. Sebelum hijrah itu 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, diamalkan. Homer juga gitu, turun 4 kali. Pertama, manfaatnya yang diceritakan. Lalu 2, jangan kamu mendekati sholat. Ketika mendekati sholat jangan mabuk. Gitu. Ketiga, keempat baru larangan. Jadi apa? Al-Quran itu sesuai asbabul nuzul. Ada kejadian-kejadian. Sehingga enak. Makanya kenapa umat Islam itu tidak kaget ketika ada perintah-perintah. Beda dengan Yahudi. Kalau Yahudi itu kenapa mereka tuh repot mengamalkan hukum-hukum itu? Karena sekaligus tiba-tiba belum ada apa-apa langsung dilarang ini, makanan ini. Kalau Quran enggak. Ya, Nabi diutus tahun pertama masih mengenalkan tauhid gitu. Syariat itu enggak ada. Atau di sini. Nah, sehingga apa? Ayat turun baru ada perintah, baru dilakukan. Turun lagi dipraktekkan, turun lagi dipraktekkan. Kalau perintah dilakukan, kalau larangan ditinggalkan, gitu ya. Al-Quran itu. Kalau sekarang kan enak, ya, apalagi tinggal kita baca, mengikuti ulama. Kalau dulu enggak, ya, kita menunggu Rasulullah. Sahabat itu menunggu Rasulullah. Wahyu turun, bagaimana bunyinya, bagaimana cara Rasulullah mempraktekkan, ini perintah apa larangan, udah dilakukan. Turun lagi, 1 bulan lagi turun. Ya seperti terus sampai 22 tahun, 2 bulan ya lamanya. Turunnya Rasulullah diutus itu. Nah seperti itu Om Buddha Angon ya. Nanti kalau nggak paham, berarti saya yang nggak paham pertanyaannya gitu. Siap, setuju Ai. Masalah tenang. Silakan. Ya mungkin begini ya, kalau saya membacakan atau membayang-bayangkan begini. Betapa kita ini gitu agama yang sempurna dari awal sebelum Quran dibukukan pun kita telah mampu melaksanakannya. Pasti seperti bacaan Aina tadi bahwa sholat kita lakukan. Waktunya di bulan-bulan puasa tentunya kita melaksanakan. Karena tadi 23 tahun loh. Kita ini dibimbing dan sekaligus juga diarahkan oleh Rasul untuk melaksanakan semua ketetapan Tuhan. Minimal yang bersifat syariat lah dulu. Itu yang saya banggakan dari cerita yang saya temukan dari cerita Rasulullah gitu. Ya betapa kita ini telah terbiasakan. Walaupun Quran belum terbentuk buku hari ini yang perlu kita baca jadi itu, tapi di sana Rasul mempercontohkan gitu. Jadi sebenarnya saya katakan tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa Islam itu agama yang aktual, dilaksanakan, bukan diwacanakan gitu. Itu mungkin yang saya tekankan teman-teman, saya bentuk penguatan bahwasanya betapa kita bangga dengan Islam kita. Rasulullah telah mencontohkan gitu kan, sekaligus juga melakukan, mencontohkan, sekaligus juga mengajak, menjelaskan gitu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Demikian kalau saya boleh simpulkan. Terima kasih Ustaz Tata, barakallah. Silakan yang lain. Makasih Utiri Pak. Dilanjut. Iya, jazakallah khair untuk pertanyaannya Akhin Angon, dan aku ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk ikhwan fisabilillah yang sudah bergabung turut meramaikan di arena program mingguan dari MMCI ya. Tafadhol jika ingin ikut melivekan silakan, dan juga selamat menyaksikan yang di live comment untuk channel-channel yang disukai. Semoga manfaat apa yang kami berikan kajian hari ini. Nah mungkin Gurunda ada yang ingin ditanggapi mengenai perbedaan antara Yahudi dan Islam ya, yang dimana Islam itu syariatnya terutama yang di dalam Al-Quran turunnya berangsur-angsur, berbeda dengan Yahudi yang jebret langsung bengkak tuh pundak tuh. Tafadhol Gurunda. Baik. Terima kasih ya atas materi ini ya.
Materi ini sangat bagus ya, karena kita bisa membedakan dua mata rantai pengajaran yang merupakan syariat baru diwahyukan oleh Allah kepada dua umat yang berbeda. Jadi gini, kalau kemudian umat Islam diberi wahyu dari nol menjadi poin, kemudian poin-poin, lalu kemudian menjadi sebuah materi baku. Kebalik, kalau mereka materi baku, poin-poin, poin minus, nol. Jadi mereka meninggalkan aturan Tuhan. Kalau kita melaksanakan aturan Tuhan. Yang tadinya tidak ada, disusun kemudian menjadi sebuah aturan dan ditaati. Kalau mereka aturan itu ada kepada mereka, tetapi poin demi poin dihilangkan. Itu yang menjadikan pembeda. Nah, pertanyaan Akhi Buddha Angon tadi sebenarnya bukan pertanyaan, hanya untuk menggugah kita semua supaya kita lebih semangat dalam beribadah. Kita umat Islam itu paham bagaimana kemudian periode pewahyuan Quran. Jadi ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Kita tahu bahwa proses pewahyuan Al-Quran, periode Makkiyah itu cenderung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerima dalil pewahyuan yang berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada periode tersebut itu menanamkan akidah, syariatnya kemudian itu nanti kebanyakannya itu diterima pada periode Madaniyah. Nah, kemudian kembali kepada surah Al-Fatihah yang tadi. Kalau apa yang termaktub di dalam surah Al-Fatihah, di ayat pertama sampai kepada ayat ke-7, itu tidak berkaitan kemudian dengan dengan sesuatu syariat yang kemudian harus menjadi aturan baku pada masa itu. Tidak. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak puasa, orang yang tidak melakukan syariat, itu mengimani bahwa hanya Allah Tuhan semesta alam yang wajib dipuji. Ar-Rahmanir Rahim misalnya, ya, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kudu wajib diimani esensi Allah itu kodratnya seperti itu. Yang menguasai hari pembalasan, hanya kepada Dia kita menyembah, hanya kepada Dia kita memohon pertolongan. Lalu kemudian minta petunjuk hanya kepada Dia. Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat, keselamatan kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang diberi yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Nah, ini yang ditanamkan oleh Rasulullah. Ini yang ditanamkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu step by step, ya, sedikit demi sedikit beransur-ansur. Nah, itu memang prosesnya kayak begitu. Artinya hukum yang berlaku, kewajiban yang dituntut oleh Allah kepada umat Islam itu juga beransur-ansur. Tidak seketika itu saja, tidak. Jadi ketika ada perintah salat, Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, jadi ada yang menjadi tuntunan, ada yang menjadi objek yang mempraktekkan lebih utama, yang lebih pertama, yang kemudian dicontohkan oleh umatnya. Inilah kehebatan umat Islam. Bahwa segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan, itu dikatakan bid'ah. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman kita di seberang? Adakah pernah contoh yang dicontohkan oleh yang mereka imani sebagai Tuhan, yang datang ke atas muka bumi? Misalnya bernyanyi di sebuah gedung yang isinya orang berkulub semua. Adakah contoh seperti itu? Tuh, ibadah hari Minggu, kemudian apalagi menyembah kepada 3 pribadi, lalu kemudian makan makanan yang diharamkan di dalam kitab terdahulu, yang memang poinnya kemudian misi kedatangannya tidak menghilangkan setitik pun kemudian dihilangkan. Adakah poin-poin seperti itu? Atau adakah contoh yang diberikan bagaimana kemudian menghapus dosa, menebus dosa itu kudu wajib dengan darah manusia? Nah, kalau umat Islam itu tadi, bahwa apa yang kemudian dicontohkan
pada masa periode Mekah, pada masa periode Madinah, itu harus dilaksanakan sesuai dengan anjuran daripada Rasul Muhammad SAW. Nanti setelah diwahyukan oleh Allah, stempel ya legalitas kesempurnaan Al-Quran, barulah kemudian semua rangkaian daripada apa yang diwahyukan oleh Allah kurang lebih 2 tahun itu menjadi syariat baku, aturan baku, hukum baku yang mau tidak mau umat Islam harus berusaha sekuat mungkin untuk taat atas perintah dan larangan yang ada dalamnya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Nah, setelah itu diwahyukan oleh Allah, berarti sempurnalah semua apa yang kemudian menjadi aturan main daripada Allah yang termaktub di dalam sebuah buku pedoman, yaitu buku petunjuk yang menjadi petunjuk kehidupan manusia. Jadi saya katakan begini, Ahina, Al-Quran yang sudah sempurna itu laksana buku panduan untuk kemudian mengoperasionalkan sebuah alat. Contoh misalnya, kita membeli kulkas. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasionalkan. Kita tidak tahu bagaimana caranya menyambungkan kelistrikan. Kita nggak tahu semua komponennya di dalam seperti apa. Apa yang terjadi? Kita tidak tahu, tidak ada buku panduan, tidak ada ilmu sama sekali dalam kehidupan sehari-hari. Maka apa yang terjadi? Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah batu, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah api, ada yang nyembah manusia, ada yang nyembah roh dan seterusnya. Begitulah ceritanya orang yang tidak mengerti beli kulkas, tapi dia nggak tahu apa peruntukannya. Di rumahnya belum ada listrik, tapi karena melihat ada kulkas di rumah teman, beli juga kulkas. Jadi apa yang terjadi? Dijadikanlah kulkas itu sebagai lemari pakaian. Karena dia nggak tahu, nggak ada buku panduannya, nggak ngerti dia. Begitulah kehidupan di atas muka bumi ini. Tuhan yang Maha Pencipta memberikan sebuah hukum kepada kita berupa Al-Quran secara beransur-ansur kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang paling terpenting kemudian yang pertama ditanamkan oleh Rasulullah adalah akidah. Meninggalkan semua sembahan-sembahan yang ada di sekeliling orang pada masa itu, lalu kemudian menuju kepada sembahan yang benar, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Sekira begitu sementara sebagai pengingat saja. Demikian, terima kasih. Jazakallah khair Gurunda kami untuk siraman amunisinya ya, mengenai pewahyuan yang tadi diawali dengan Ustaz Tahta kemudian disambungkan ke lagi-lagi takiyahnya Tritungs mengenai Al-Fatihah. Semoga manfaat apa yang Gurunda Zuma berikan kepada kita semua. Amin. Amin. Ku tambah dikit ya. Tafadhol akhirnya batosai. Jadi gini, makanya tadi dijelaskan kita ni kan di Al-Quran tu kan kita ni sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat kan gitu kan. Umat Islam ni semuanya kan orang-orang beriman. Nah beda dengan yang lain tu, sami'na wa ata'na, kami dengar tapi kami bantah. Nah contoh aja di Bible kan, contoh satu ringan je ya. Yesus tu nyuruh sembahlah Allah, sembah bapaknya. Nah oten-oten ni nyembah Yesus kan gitu. Nah sampai Yesus dengan iblis, dengan setan, ada tertulis enyah kau iblis, sembah Bapa, sembah Allah, dia bilang kan. Di mana tu, di Markus kalau tidak salah saya, di Markus 4 nomor 10 tu kan. Nah, mau 4 nomor 10 tu ya, itulah lebih kurang di situ lah, tengoklah nanti ni kan. Bahwa Yesus tu nyuruh nyembah Bapa, nyuruh iblis nyembah Bapa. Tapi beda, iblis ni malah nyembah Yesus. Di Markus 5 nomor 6 itu. Yang pertama nyembah Yesus yang menganggap Tuhan itu kan iblis, orang yang termasuk setan tu. Dia nyembah Yesus, dia anggap Yesus itu Tuhan. Ya kan, sementara Yesus ni kata iblis, "Nyah kau iblis, bukan aku, kau sembah Allah, sembah Bapa tu," dia bilang. Nah, artinya hari ini oten-oten tu yang nyembah Yesus, yang jadikan Yesus Tuhan tu diikut iblis gitu loh. Kan gitu. Maka ajaran Yesus ni dibolak-balik mereka gitu lah. Dibolak-balik mereka. Yesus untuk Bani Israel, lalu dia ke mana-mana kan gitu. Nah, jadi poinnya memang itulah. Jadi kita memang diajari akidah dari pertama tu bagaimana kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah tu. Nah, Oten tadi dia tu nyembah Yesus tu kerana dia ngikut iblis. Kerana iblis tu tak mau dia nyembah Tuhan, mau dia nyembah manusia. Nah, itu je mungkin kita lanjut yang lain. Ya, memang ini buat apa? Buat sekedar info juga, nambahin yang Akhinahin baca bilang. Yang pertama kali menyebutkan anak Allah di dalam perjanjian baru itu iblis. Jangan
ngambek, emang itu kenyataannya. Nah sekarang kita gilir lagi nih, silakan ikhwah jika ada yang ingin ditanyakan kepada guru-guru kita, yaitu di sini ada tamu spesial kita Ustadz Zina Tahta dan juga ada Gunda Zuma. Tafadhol, silakan. Ayo, malu-malu. Biasa. Sambil nunggu, ayo boleh. Kerol enggak. Sambil nunggu boleh. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Alwan kali, Dek. Silakan. Ustaz Alwan mungkin sibuk Diskoneksi. guru. Nah, ini Diskoneksi ya. audio Diskoneksi. Siap. Ustaz Juma aja, tambahkan sikit Ustaz Juma tadi tentang iblis nyembah, pertama yang nyembah apa? Yang nyembah Yesus tuh di Markus 5 nomor apa tuh? Nomor 6 ni kan dari 1 sampai 6 tu kan agak panjang cerita tu kan. Nah, iblis tu orang gila tu bisa mutus rantai gila macam mana tu, lari ke kubur dia main orang gila kan. Dia tu yang pertama nyembah Yesus tu gitu. Sementara Yesus kan marah. Sembah bapak tu dia bilang di Markus 4 nomor 10 tu. Dia bolak-balikkan dia orang. Nah, cuba Ustaz Juma ajak jelaskan ini. Aku tadi jelas enggak nyaman hati tidak dengar kan, nanti lalu singgung pula. Biar Ustaz Juma ajak biar halus sikit bahasa. Lanjut. Iya. Jadi gini, kita sudah acap kali menyampaikan ya bahwa tentang diri Yesus. Saya katakan gini, kalau terkait dengan keberadaan Yesus itu di atas muka bumi, kedatangannya itu, kalaupun boleh diizinkan kita gila sejenak, sama-sama kita dibawa pada pokok pemahaman bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjelma menjadi manusia. Maka ketika dia menjelma menjadi manusia, poin yang diajarkan ketika itu selama kurang lebih 3 tahun adalah melaksanakan, menyampaikan, membuktikan segala perintah Sang Bapa kepada dia untuk ia katakan dan untuk ia laksanakan. Artinya, kalau kita gila sejenak, lalu kemudian kita ikut mengimani Yesus itu adalah inkarnasi daripada pencipta langit dan bumi misalnya, maka yang disembah jangan yang penjelmaannya, tetapi yang mengutusnya dia. Gitu. Jadi selamanya dia tidak akan pernah menjadi Tuhan. Dalam keadaan gila pun, kita tidak akan menyembahnya. Umat Islam ini nggak akan menyembahnya. Kenapa? Karena umat Islam tahu Yesus itu manusia. 14 kali Yesus mengajarkan dirinya di dalam kitab Markus bahwa dia adalah anak manusia. 27 kali di dalam Gospel Lukas. 14 kali di dalam Gospel Yohanes. Ya, dan dia tidak pernah menyebut dirinya sebagai anak Tuhan. Kalaupun ada di dalam Yohanes dia menyebut dirinya anak Tuhan, dia menisbahkan kepada orang lain. Dan orang lain yang mengatakan itu kepada dirinya. Yesus berkata, tapi dia tidak pernah mengatakan secara langsung. Hanya orang yang mengatakan Yesus berkata dirinya adalah anak Tuhan. Nah, lalu bagaimana kemudian tentang penyembahan kepada Yesus? Kalau kita tanya kepada umat Islam, Anda semua menyembah kepada Allah, ikut siapa? Jawabannya ikut kepada Yesus. Alasannya, karena Yesus menyembah kepada Allah. Jangankan kepada Bani Israel, kepada iblis pun Yesus ajarkan untuk menyembahnya kepada Allah. Itu poinnya. Jadi umat Islam itu nyembah Allah ikut Yesus. Nah sekarang teman Kristen nyembah Yesus itu ikut siapa? Nah ini lari kepada apa yang dijabarkan oleh sahabat kita tadi. Lari kepada orang yang kerasukan setan. Karena orang yang kerasukan setan itulah yang kemudian mempraktekkan, menyembah, mendudukkan Yesus laksana dewa yang nusul menjadi manusia. Menyembahnya. Orang yang tadi kerasukan setan, diikat rantai, tempatnya cuma di kuburan, ya, malang melintang di pemakaman, malam dia teriak di dalam kubur, di wilayah daerah kuburan. Lalu kemudian begitu melihat Yesus, seketika dia datang, sujud, menghambakan diri, menyembah kepada Yesus. Jadi kalau muncul pertanyaan siapa yang mencontohkan, menteorikan, menyembah kepada anak Maria bernama Yesus, kitabnya sendiri menerangkan
yang mencontohkan dan yang mempraktikkan itu adalah orang yang kerasukan roh iblis. Jadi kalau hari ini ada yang menyembah kepada anak manusia, percayalah, yang ada pada diri dia bukan Roh Kudus, bukan malaikat Jibril, tetapi adalah roh yang sama yang merasuki orang yang ada di pemakaman di dalam kitab Markus itu. Nah, itulah sahabat-sahabat sekalian. Kalau hari ini kemudian orang itu selalu mengajak kita berdialog. Contoh, sebentar malam nih kita mau dialog dengan si Erben. Apa temanya? Yang mana yang mengajarkan moral? Al-Quran atau gospel? Dan dia. Sebenarnya ini terlalu jauh materinya. Karena pasti akan nampar dia sendiri. Harusnya yang dia damaikan itu adalah ajaran Kristen versus ajaran Yesus. Itu dulu yang mereka harus satukan. Seperti semalam kita lihat, bagaimana kita diserang. Oh, Allah itu adalah sebuah nama yang tidak pernah diperkenalkan oleh pencipta langit dan bumi dalam kitab Torah, dalam kitab Zabur, dan juga kitabnya ajarannya Yesus. Kata narasumber dari Kristen. Kita sudah menjelaskan, jangan dari perspektif pemahaman Islam. Kita ambil dari orang Kristen yang pernah sekolah di Turki. Yang sarjananya bisa dengan menggunakan bahasa Arab, pas dalam bahasa Arab. Kita akan materi itu. Kita sajikan bahwa orang yang bernama si ini, itu menunjukkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa Semitik. Yang akar katanya sama-sama dari bahasa Semitik. Bahasa Abrahamaik. Bahasa yang serumpun. Sehingga ketika dia mengatakan Eloa, Alaha, Ila, Allah, itu memiliki akar kata yang sama. Udah selesai di situ sebenarnya. Dan ketika kita tanya, ketahuilah olehmu, kitabnya Nabi Musa berusia 1700 tahun sampai 1900, sampai ketika munculnya kitab gospel perjanjian baru itu. Lalu kenapa kemudian kata Yod-Heh-Vav-He bisa berubah menjadi Yesus? Kalau mereka minta, tunjukkan kepada saya data dalam kitab Torah bahwa dia menggunakan kata Allah. Sekali lagi saya katakan kepada mereka, dan kita harus pahami bersama bahwa Al-Quran diwahyukan oleh Allah itu tidak seperti kitab mereka, melalui penyelidikan, penyelidikan, kemudian investigasi, lalu kemudian mereka tuliskan berulang. Kalau Al-Quran itu tidak, murni wahyu. Mau dia seperti apapun kondisinya, kudu wajib dia adalah wahyu. Masalah benar atau nanti dibuktikan. Dan ternyata sekarang sudah terpapar bukti kebenarannya. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu meruntuhkan kebenaran Al-Quran. Artinya dia murni wahyu, mutlak, absolut, nggak bisa ada dalamnya keraguan. Nah, kemudian ketika kitabnya Nabi Musa dengan kitabnya mereka yang mereka sebut perjanjian baru itu usianya ribuan tahun lamanya. Kita minta data kepada mereka. Udah petantang petenteng, sudah bisa menggunakan bahasa Ibrani pelan-pelan. Ditanya, oke, peranan kata Yod-Heh-Vav-He di dalam bahasa Yunani kitabmu itu apa? Muntadarah ditanyai kayak begitu. Muntadarah. Ayo tunjukkan Yod-Heh-Vav-He di dalam penyebutan bahasa Yunani dalam kitabmu yang jarak jauhnya itu 1700 tahun, apa penyebutannya? Memang tidak ada. Loh, berarti Yod-Heh-Vav-He tidak disebut di dalam kitabmu. Nah, sekarang kalau kita melihat, berbicara mengenai Tuhan, berbicara mengenai Bapa, berbicara mengenai sembahan, di dalam bahasa Yunani disebut apa? Theos, Theon, Kurios. Sekarang, kalau berbicara mengenai linguistik, penutur ajaran mana yang menggunakan kata Theos, Theon, Kurios itu di dalam ajaran agamanya? Maka kita akan diarahkan kepada pengajaran politeisme, Hellenisme, Stoa. Artinya, mereka konsepnya adalah konsep pagan Yunani, Romawi. Tidak lari kepada Yod-Heh-Vav-He. Ini nyata. Jadi kayak mana lagi? Oh, Allah itu bukan nama Tuhan Abraham. Terus nama Tuhannya Abraham di dalam kitabmu bahasa Yunani itu sopo namanya? Namanya Tuhan kami itu adalah Hashem. Oh, bagus. Nama Tuhan kami itu adalah Elohim. Bagus. Apa lagi? Nama Tuhan kami itu adalah Yehova. Oh ya? Hashem. Oh, mantap.
Sekarang tolong tunjukkan di dalam original teks Yunani kitab kamu itu, yang dituliskan pada abad pertama, menurut kalian dituliskan oleh murid-muridnya Yesus, di mana Yesus menyeru Tuhannya dengan sebutan Elie, Elie. Tolong tunjukkan dalam bahasa Yunani, Elie, Elohim, Yod-He-Vav-He itu disebut dengan sebutan apa? Muntah darah mereka itu. Sampai kiamat dunia ini tidak akan ada yang mampu bisa menjawabnya itu. Tidak akan ada yang mampu. Tidak ada.